Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Nabi Yusuf bagian kedua. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan belajar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yang pertama, mengetahui kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, mengetahui keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Berdasarkan kisah Nabi Yusuf bagian pertama yang kemarin, raja bermimpi bahwa ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Selain itu, raja juga bermimpi bahwa dia melihat 7 tangkai gandum yang kering dan 7 tangkai gandum yang hijau. Dari situ maka raja bertanya kepada ahli tafsir yang ada di kerajaan itu. Tetapi ahli tafsir mimpi tersebut tidak dapat mengartikan mimpi dari raja tersebut. Karena raja selalu berpikiran, maka pelayan teringat bahwa ada seorang tahanan yang mampu menafsirkan mimpinya. Akhirnya, tahanan tersebut yang bernama Nabi Yusuf menemui raja dan menafsirkan mimpi yang dialami oleh raja tersebut. Arti dari mimpi raja tersebut menurut Nabi Yusuf yaitu akan datang masa 7 tahun akan mengalami hal yang sangat subur sekali tanahnya. Jadi ketika menanam bercocok tanam hasilnya pasti sangat baik. Tanaman yang baik maka hewan ternak pun menjadi gemuk-gemuk. Tapi 7 tahun subur dan 7 tahun mengalami kekeringan. Itulah arti mimpi raja menurut Nabi Yusuf. Dengan begitu, maka Nabi Yusuf memerintahkan kepada rakyatnya, memberikan masukan kepada raja supaya rakyatnya diperintahkan untuk menanam sebanyak-banyaknya selama 7 tahun dan menyimpan hasil panen tersebut dipergunakan sebaik mungkin sehingga 7 tahun berikutnya tidak akan mengalami masa paceklik atau kesulitan untuk mencari makanan. Akhirnya raja menurutinya. Sehingga ketika tadi yang lahannya subur, hewannya gemuk-gemuk, setelah 7 tahun maka berubah menjadi kering, kurus-kurus hewannya, bahkan banyak yang mati. Pertanian pun tidak dapat tumbuh subur, tidak dapat menghasilkan. Sehingga banyak rakyat di luar kerajaan Mesir mengalami kekeringan. Akhirnya banyak rakyat yang di luar Mesir tadi menuju ke Mesir untuk meminta menukarkan barang berharga untuk mendapatkan makanan. Jadi
Karena tadi raja yang bermimpi tadi berhasil ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara kerajaan. Ketika itu banyak sekali rakyat yang menukarkan barang berharganya dengan bahan makanan. Begitu juga dengan saudara kandung Nabi Yusuf. Mereka diperintahkan oleh Nabi Yakub untuk menukarkan harta dengan bahan kemakanan. Tetapi di sini ketika Nabi Yusuf menemui mereka, Nabi Yusuf tahu kalau mereka itu saudaranya. Tetapi saudara-saudara tersebut tidak tahu kalau itu Nabi Yusuf. Ketika itu saudara yang paling kecil, yaitu Bunyamin, tidak ikut, sehingga Nabi Yusuf memerintahkan kepada saudara-saudaranya tadi untuk mengajak Bunyamin ketika besok meminta atau menukarkan bahan makanan lagi. Akhirnya ketika saudaranya kembali dengan Bunyamin, Nabi Yusuf memiliki rencana supaya Bunyamin dapat tinggal di istana, karena Bunyamin saudara yang paling baik. Dia tidak ikut rencana dulu ketika membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Maka Nabi Yusuf memiliki rencana untuk meletakkan tempat minum kerajaan di dalam tas Bunyamin. Ketika saudara-saudaranya dan Bunyamin mau pulang, maka Nabi Yusuf memerintahkan penjaga untuk menggeledah tas yang ada di dalam tas Bunyamin. Ternyata bukan tempat minum kerajaan tadi. Akhirnya Bunyamin dilarang untuk pulang dan rencananya ditahan. Tetapi sebenarnya Bunyamin hidup bersama Nabi Yusuf di kerajaan. Ketika Nabi Yakub mendapat kabar bahwa Bunyamin ditahan oleh kerajaan, maka Nabi Yakub semakin sedih sampai matanya buta. Akhirnya ketika saudara-saudara tadi diperintahkan Nabi Yakub untuk menukarkan hartanya dengan bahan makan lagi, maka Nabi Yusuf menceritakan bahwa dia sebenarnya adalah Yusuf, saudara mereka. Akhirnya saudara-saudara tadi meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Ketika saudara-saudaranya mau pulang, Nabi Yusuf memberikan jubah pada saudaranya supaya diusapkan ke wajah ayahnya dan meminta supaya ayahnya diajak ke istana. Akhirnya sampai di rumah, saudara-saudara tadi menceritakan keadaan Yusuf dan mengusapkan jubah yang dibawanya ke wajah ayahnya. Seketika itu Nabi Yakub yang semula buta menjadi sehat kembali, matanya menjadi sembuh sehingga dapat melihat secara normal dan dia sangat bahagia sekali. Akhirnya Nabi Yakub dan saudara-saudaranya pergi ke istana dan hidup bahagia di istana kerajaan yang dipimpin oleh Raja Kidfir dan bersama Nabi Yusuf alaihi salam. Soal pertama, apakah mimpi Raja Kidfir
Soal kedua, apakah arti dari mimpi raja menurut Nabi Yusuf? Soal yang ketiga, apakah alasan Nabi Yusuf memasukkan 4 minum ke dalam tas Bunyamin? Soal yang keempat, apakah perintah Nabi Yusuf terhadap rakyat Mesir? Maksudnya di sini dalam menghadapi 7 masa subur dan 7 masa kekeringan. Soal yang kelima, bagaimana Nabi Yakub dapat sembuh matanya? Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.